Bismillahirrahmanirrahim. Thawabud du'a inda iqamatis shalah. Pahala doa ketika iqamatus shalah. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sa'atani, ada dua masa, la yuraddu yang tidak akan ditolak, ala da'in, atas orang yang berdoa, da'watuhu, doanya da'in. Apa dua masa itu? Hina tuqamu, ketika diiqamati as-salatu, salat, wa fis shafi, dan ketika dalam shaf fi sabilillah, di dalam pertempuran di jalan Allah. Rawi Daud bin Hibban, wa hadza ahadu al-fadhih. Hadis ini salah satu lafaz-lafaznya riwayat Abu Daud bin Hibban. Jadi maknanya hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang berbeda-beda, tapi maknanya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika iqamatus shalah dan ketika shaf dalam pertempuran di jalan Allah, itu doa-doa makbul. Kita berharap bahwa perjalanan mencari ilmu juga bagian daripada shaf fisabilillah. Karena Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fisabilillah. Dan kita juga berharap bahwa orang yang keluar untuk dakwah ini juga sabilillah. Karena dengan dakwah itulah hidup seluruh amalan-amalan agama. Maka ketika kita berjalan menuju mencari ilmu, berjalan menuju perjuangan dakwah, banyak doa. Maka doa-doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi sudah saya ulang lagi. Ini waktu-waktu tersebut, waktu iqamah, waktu fis-shaf fisabilillah, ini waktu-waktu mustajab. Ini waktunya, itu waktu mustajab. Tapi orangnya itu loh, mustajab apa tidak? Nah ini tentu pakai persyaratan. Kalau waktunya waktu mustajab dan orangnya juga orang mustajab juga, maka sempurnalah persyaratan. Nah orang itu akan mustajab bila imannya sahih, bila makanannya halal, bila akhlaknya baik. Ini termasuk syarat-syarat orang itu mustajab. Bila dia ini tidak memutuskan hubungan sanak familinya. Karena satu hadis dari Abu Hurairah dikatakan, orang yang memutuskan hubungan dengan sanak familinya ini tidak mustajab doanya. Dan kita juga harus ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Karena orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar bukan termasuk orang yang mustajab. Maka kita ini usaha mencari waktu mustajab dan mencari sifat-sifatnya orang yang mustajab. Bagaimana diri kita ini ada sifat-sifatnya orang. Ringkasnya itu kita ini betul-betul harus takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Harus amal agama itu dengan sesungguh-sungguhnya, barulah kita ini jadi orang yang mustajab. Termasuk orang yang mustajab adalah orang hafid Quran. Tentu ini kalau dia menjaga adab-adabnya sebagai hafid Quran.
Wa an thawabus salati wa kharaja Ahmadu bi isnadihi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza thuwiba ketika ditaswibkan qad qamatis shalah bis salati dengan salat futihat maka dibuka abwabus sama pintu-pintu langit wastujiba dan disambut doa. Kalau qad qamatis shalah itu pintu-pintu langit mulai dibuka dan doa-doa mustajab. Thawabus sholati mutlaqan, pahala salat secara umum, secara mutlak. Wa an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istaqimu, istiqamahlah kamu semua, walang tuhsu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa menghitung. Jadi istiqamahlah kamu semua, tapi walang tuhsu, sekali-kali kamu tidak bisa menghitung. Tapi maksudnya bagaimana? Kamu tidak akan mampu untuk istiqomah 100%, itu nggak akan mampu kamu. Seperti dalam Quran, alima allang tuhsuhu fataba alaikum itu. Jadi usahalah untuk istiqomah, tapi kamu harus tahu walang tuhsu, sekali-kala kamu tidak akan bisa menghitung waktu atau menghitung amal secara sempurna, itu nggak akan bisa. Orang itu mesti ada saja kelemahannya, itu mesti ada aja manusia itu. Kadang-kadang capek, kadang-kadang loyo, kadang-kadang sakit, kadang-kadang lupa dan lain sebagainya. Sehingga orang itu tidak akan bisa istiqomah 100%. Tetapi usahalah. Wa'lamu, dan ketahuilah anna khaira amalikum, bahwasanya sebaik-baiknya amal kamu as-salatu adalah salat. Wala yuhafidhu, dan sekali-kali tidak akan menjaga alal wudu'i, atas wudu, illa mu'min, kecuali orang yang beriman. Jadi menjaga wudu ini termasuk bagian dari tanda orang itu ada iman. Nah, ini santri ini kan paling mudah untuk menjaga wudu, ya. Coba kamu usahakan ini, ya. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad wa rawahu Malik fil Muwatta balaghon, dengan cara balag. Dengan cara balag itu tidak disebutkan sanadnya, balagoni gitu aja. Setelah sampai berita kepada aku. Tapi kalau yang mengatakan balagoni Imam Malik, ya, ini nilainya sudah sangat tinggi, mesti ada sanadnya walaupun beliau tidak menceritakan itu. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, bersuci, syatrul iman, adalah separuhnya iman. Karena iman itu ada dua bagian. Ada dua bagian, yaitu bersuci zahir, bersuci batin. Bersuci batin itu ya dengan menjauhkan diri dari syirik, dari riya, dari sombong, dari yang lain-lain. Bersuci zahir, mandi, wudu, dan sebagainya. Maka dikatakan iman itu, bersuci itu separuhnya iman gitu. Karena bersuci itu mewakili perbaikan zahir, sedangkan separuh yang lain adalah perbaikan batin.
Walhamdulillah, alhamdulillah tamlaul mizan adalah dia memenuhi timbangan amal. Jadi orang mengucapkan alhamdulillah itu pahalanya begitu besar sehingga akan memenuhi timbangan amal dia. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u atau memenuhi ma perkara bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi seumpama ditampakkan pahalanya subhanallah alhamdulillah, maka akan memenuhi antara langit dan bumi. Kebak itu penuh antara langit dan bumi. Masya Allah, kita tidak tahu pahala amal yang sebenarnya itu. Ya jangan aneh, karena Allah itu maha besar. Maka kalau memberi pahala juga maha besar juga pahalanya itu. Begitu juga kalau menyiksa juga maha besar juga siksanya. Wassalatu, salat nurun adalah cahaya. Wassadaqatu, dan sedekah burhanun adalah bukti. Bukti atas iman yaitu sedekah. Kalau kamu itu ada iman mengenai akhirat, maka kamu akan berani mengorbankan dunia kamu untuk akhirat. Wasabru, sabar, diyaun adalah penerang. Jadi orang itu kalau sudah dikasih sabar jadi terang hidupnya itu. Wal Qur'anu, Qur'an hujjatun adalah hujjah laka, yang bermanfaat atau untuk engkau bila kamu amalkan. Au alaika, atau berbahaya atas engkau bila tidak kamu amalkan. Rawahu Muslim. Jadi Quran itu hujjah untuk engkau atau atas engkau. Hujjah atas untuk engkau maksudnya bagaimana? Kalau Quran ini kamu amalkan, maka Quran itu akan jadi sebab penyelamat kamu nanti di akhirat, akan membela kamu. Mahilun musaddaq, Quran itu akan jadi pembela kamu. Allah akan jadikan Quran pembela kamu pada hari kiamat. Tapi kalau tidak kamu amalkan, maka sebaliknya Al-Quran itu akan jadi penuntut kamu. Menuntut kamu karena enggak pernah kamu baca, tidak pernah kamu renungi, tidak pernah kamu amalkan, maka Al-Quran akan menuntut kamu. Na'udzubillah. Ya, kita ngapalkan Quran dengan terus usaha untuk mengamalkan. Jangan sampai hanya menghafalkan saja. Paham ya, kawan?